Dulu sempat menangis, Mumun Boy kini galak lagi di sidang, ditulis oleh Panjat H dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mumun Boy SH, mantan petinggi sebuah ormas yang kini dilarang, sedang berada dalam episode-episode yang menentukan dalam hidupnya. Setelah begitu lama tampil begitu jumawa, seolah tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyentuhnya, kini dia tertunduk sebagai pesakitan. Dia didakwa terlibat kasus radikal. Konon, orang ini dulu berkarir sebagai pengacara yang tergabung dalam kantor hukum pimpinan pengacara kondang Adnan Buyung Nasution. Entah apa yang membuat sehingga dia memilih untuk bergabung dengan ormas keagamaan yang sepak terjangnya justru kerap melawan hukum, suka main paksa dengan cara kekerasan terhadap apa yang tidak sesuai menurut mereka. Namun belakangan tampak jika perilaku atau tabiat ormas itu sepertinya terwakili dalam perilaku Mumun Boy yang pada suatu kesempatan menyiramkan air dalam gelas ke wajah seseorang yang dari segi usia mungkin sebaya dengan orang tuanya, sangat tidak bermoral. Adegan ini terekam dalam acara talk show pada Jumat pagi 28 Mei tahun 2013 lalu di sebuah stasiun televisi swasta. Bersama Mumun Boy yang diundang sebagai narasumber, hadir pula pengamal sosial Tamrin Amal Tomagola. Keduanya duduk bersanding dalam satu sofa dipandu dua host membawa acara. Acara yang membahas tentang dilarangnya aksi sweeping tempat hiburan malam selama bulan Ramadan itu disiarkan secara langsung. Ketika Mumun Boy dan Tamrin terlibat adu silang pendapat, tanpa disangka-sangka oleh siapapun, Mumun Boy dengan gerak cepat meraih gelas berisi air teh yang ada di meja, lalu menyiramnya ke wajah Tamrin yang tampak tenang-tenang saja. Sungguh adegan yang amat sangat mencengangkan dan tidak pernah terbayangkan akan bisa terjadi pada sebuah acara di antara orang-orang yang dikenal sebagai intelektual. Bahkan di kedai kopi atau tempat nongkrong warga pasaran saja, kejadian semacam itu tidak pernah terjadi. Tetapi saat itu Tamrin sedang berhadapan dengan oknum yang sepertinya tidak memiliki etika, adab, dan akhlak. Sebab memang tidak pada tempatnya lah orang muda melakukan hal seperti itu terhadap orang yang lebih tua, apapun alasannya. Disaksikan banyak orang melalui siaran televisi pula. Tetapi demi menyadari bahwa Mumun Boy itu bagian dari sebuah ormas yang dikenal suka main hakim sendiri, orang-orang pun mafhum dengan peristiwa itu. Semaklum ketika ormas yang dia pimpin sebagai sekretaris umum itu melakukan berbagai tindakan yang dianggap melabrak hukum. Dan faktanya memang demikian. Negara seolah tidak berkutik sehingga terkesan membiarkan saja anggota-anggota ormas berlabel pembela agama ini melakukan apa saja yang mereka maui. Ditunjang oleh faktor pimpinan tertinggi mereka yang tidak risih lagi memaki dan merendahkan apa saja atau siapa saja di negeri ini. Tetapi hari tidak selamanya panas, selalu akhirnya datang hujan yang membuat sejuk. Presiden Jokowi datang dengan misi mengembalikan harkat dan martabat bangsa dan negara yang selama 10 tahun terinjak-injak. Singkat cerita, FPI, ormas yang selama ini seolah berdiri di atas hukum, akhirnya dibubarkan pada akhir 2020. Sebelumnya, ormas seperjuangan mereka, HTI pun dilarang untuk selamanya. Tapi kita yakin semua itu akan diproses pada waktunya. Sebab hukum adalah panglima yang harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Apa bagi Mumun Boy, ternyata dirinya tidak selamanya bisa berlindung di balik berbagai rekam jejak yang cukup menyeramkan itu. Dari berbagai penelusuran, dia diduga terlibat dengan aktivitas-aktivitas teror yang telah berkarya selama beberapa dekade belakangan ini. Lebih mengejutkan jika ternyata dia punya peran di tengah tumbuhnya simpatisan kelompok radikal di bumi Nusantara ini. ISIS adalah kumpulan orang-orang yang ingin menegakkan daulah Islamiyah di muka bumi. Kekerasan dirasa sebagai cara yang paling efektif, maka kampanye keonaran dimulai di berbagai kawasan yang mereka sempat kuasai. Organisasi yang ketika itu bercokol di sebagian wilayah Irak dan Suriah dengan sepak terjangnya yang sedemikian rupa justru disupport oleh ormas yang kini dilarang itu. Pimpinannya sendiri menegaskan dukungan itu. Maka sebenarnya tidak terlalu mengherankan ketika Mumun Boy diciduk aparat khusus 88 karena diduga terlibat di sana. Selalu ada intermezzo di tengah suasana yang tegang sekalipun, yakni saat Mumun Boy dijemput dari kediamannya oleh pasukan anti pengacau itu, doi malah sibuk mencari sandalnya. Lumayanlah adegan yang sempat viral di medsos itu membuat kita tersenyum sejenak.
Di balik kesan garang dan seram yang selama ini melekat pada diri Mumun Boy, ternyata dia manusia biasa juga. Sama seperti kita yang masih membutuhkan sandal, masih bergantung pada alas kaki sederhana khas Jepang itu. Kejutan yang diperlihatkan Mumun Boy tidak cuma soal sandal. Sewaktu kasusnya mulai disidangkan, beliau disebut-sebut menangis. Lewat pengeras suara, awak media mendengar curhatan Mumun Boy bahwa selama 8 bulan dia dizalimi atas tuduhan dan penangkapan itu. Ia lalu meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Tidak puas, dia juga mendoakan agar orang yang telah memfitnahnya melalui berbagai rekayasa sistematis tersebut mendapatkan balasan dari Allah. Berita bahwa Mumun Boy menangis di persidangan justru direspon banyak pihak dengan jenaka, sebab memang sulit dipercaya sosok semacam dirinya ternyata bisa menangis juga. Apa itu cuma trik? Namun beberapa hari lalu, Mumun Boy kembali tampil sebagaimana mestinya, tepatnya dalam lanjutan persidangan kasusnya. Saat itu, Mumun Boy terlibat perdebatan sengit dengan saksi yang cenderung memberatkan dirinya. Keduanya saling sebut lawan bicara dengan istilah antum. Di tengah panasnya situasi antara antum dengan antum itu, seseorang yang ternyata jaksa minta interupsi kepada pimpinan sidang. Interupsi yang mulia, katanya. Mumun Boy yang sedang emosi tinggi menghardik, siapa yang interupsi? Saya, kenapa? Balas yang ditanya tidak kalah galak. Adegan ini pun tidak urung membuat kita senyum geli. Oh Mumun Boy, antum tidak jera-jera juga. Masih menganggap diri jumawakah sehingga di pengadilan pun tidak bisa diinterupsi? Bagaimana menurut Anda? Anggota PSI dipanggil KPK soal program andalan Anies Baswedan korupsi di Formula E, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mengusut dugaan kasus korupsi Formula E. Gelaran balap mobil bebas emisi gagasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu disinyalir terdapat banyak penyimpangan anggaran. Teranyar lembaga anti rasuah itu memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamijoyo untuk dimintai keterangan terkait dugaan praktik korupsi pada ajang bertaraf internasional itu. Benar dipanggil KPK, kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Sianipar ketika dikonfirmasi pada Kamis 3 Februari 2022. Adapun pemanggilan anak buah Giring Ganesha oleh KPK ini tertuang dalam surat panggilan bernomor R.Lit-10-Lit-01-20-01-01-2022. Surat itu dikeluarkan lembaga yang bermarkas di Mega Kuningan, Jakarta Selatan itu pada 26 Januari 2022 lalu. Dalam surat itu dijelaskan Anggara akan menjalankan pemeriksaan pada Kamis 3 Februari 2022 di kantor KPK pada pukul 9.30 pagi. Michael menjelaskan pemanggilan rekan separtanya itu untuk memberikan keterangan terkait penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta, di mana pembiayaan Formula E itu juga banyak menguras APBD DKI. Anggara dimintai keterangan soal kronologi penyusunan APBD untuk Formula E, bebernya. Adapun PSI dan PDI Perjuangan merupakan dua parpol di Dewan Kebon Sirih yang paling getol menentang gelaran Formula. Kedua partai ini bahkan sempat menggulirkan interpelasi terkait proyek ini, namun kandas lantaran kalah jumlah suara, di mana mayoritas parpol di DPRD DKI justru memilih berdiri di belakang Anies Baswedan. Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra sendiri mengatakan kehadirannya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 3 Februari 2022 untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan terkait dugaan kasus korupsi penyelenggaraan Formula E. Dia mengaku diminta KPK untuk menjelaskan proses perencanaan anggaran Formula E Jakarta yang akan terselenggara pada 4 Juni 2022. Saya diminta menjelaskan dari awal hingga akhir proses pembahasan perencanaan anggaran tersebut sampai kondisi hari ini, kata Anggara saat dihubungi melalui pesan singkat Rabu kemarin. Anggara mengaku sudah menyampaikan beragam fakta yang dibutuhkan oleh KPK. Semua fakta yang saya sampaikan diharapkan dapat membantu penyidik melakukan tugasnya, tutur Anggara. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI tersebut juga membawa dokumen yang diminta KPK terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2019 dan 2020. Namun, dia tidak menyampaikan secara detail soal dokumen yang dimaksud karena materi sudah masuk dalam ranah pemeriksaan KPK. Dokumen-dokumen yang diminta KPK, tapi saya nggak bisa menceritakan detailnya dari mana dan apa, ucap dia. Anggara mengatakan penyidik KPK melayangkan 20 pertanyaan kepadanya dalam pemeriksaan tersebut.
Anggara mengatakan akan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Kita sih menghormati prosesnya aja, karena kan yang bisa menjawab itu ya proses penyidikan ini, kata dia. Bagaimana menurut Anda?